terpidana yang adalah klien kami yang berinisial siapa? MY, di mana kasus tawuran yang disangkakan dan yang didakwakan kepada dia pasal 80 ayat 3 Junto 76C Junto 76C, di mana terjadi tawuran. Dikatakan oleh klien kami ada 12 tersangka terkait laporan daripada si pelapor, yaitu di Kerawang Polsek. Dari 12 ini tinggal 2 orang. Padahal menurut klien kami yang di bawah umur, yang usianya 15 tahun, bukan dia yang membacok, yang dimana dia ada perkelahian kontak fisik dengan sajam antara dia dengan lawannya terkait dengan orang yang naik motor yang dihantam di sebelah kanan. Tapi ada orang yang mati, tewas, bukan dia pelakunya. Dan orang itu lebih banyak ya. Tapi anak ini, klien kami ini, dia sehat, dia panjang umur, bukan berarti kita bersyukur, rasain lu, tewas lu, bukan. Kita sebagai pemerhati penegakan hukum, kita sangat prihatin terkait itu semua. Dan hukum sudah dijalankan, tetapi diduga belum berkeadilan karena kami akan tetap mengajukan DH. Dari mana kami tahu tentang perkara ini? Lewat di berandanya seorang bapak, ayah daripada anak di bawah umur yang tertangkap, tersangka, lalu dia diputus oleh pengadilan, ditahan di Polsek Kerawang Kota. Lewat di berandanya bapaknya, anak saya Pak sudah diputus oleh pengadilan negeri Kerawang 6 tahun, 7 tahun 6 bulan ya, dan yang ke-6 bulan itu dikasih kesempatan untuk di LPKA Bandung ya. Ternyata pusbakumnya, pengacaranya banding menguatkan, kasasi menguatkan, tapi ketika tanggal 14 Agustus 2024 sudah diputus oleh pengadilan, sudah diputus oleh Mahkamah Agung, tidak langsung dieksekusi oleh jaksa penuntut umum yang dimana ditunjuk oleh Kasipidum, di mana anak ini sampai bulan 1 masih terkatung-katung dia di Polsek Cikarang, di Polsek Kerawang Kota, matanya sembab, sakit-sakitan, lalu datang ke sini minta tolong orang tuanya dengan menangis dan katanya nggak punya apa-apa Pak. Tadinya 12 orang di Polsek yang ditangkap, tapi anak saya lanjut, saya orang nggak punya Pak, katanya. Akhirnya kami lihat ke Polsek, kami ajukan surat kepada Kasipidum, yaitu pihak Kejaksaan Negeri Kerawang, dan kami lihat besoknya anak itu tidak ada lagi. Lalu kami ke Bandung, anak itu dibawa ke Bandung, yang satu bisa masuk, yang satu perkara dengan dia, yang klien kami tidak bisa masuk. Setelah dia tidak bisa masuk, dititipkan oleh jaksa yang diduga tidak tertib administrasi, diduga sembrono. Ini jaksa ya, tampilan jaksanya keren, tapi cara kerja dia dengan anak buahnya diduga sembrono ya, tidak tertib administrasi. Akhirnya klien kami yang berinisial MY ini dititipkan di yayasan. Dititipkan di yayasan, tidak tahu seperti apa lagi administratifnya. Setelah beberapa hari di yayasan, anak itu dibawa pulang oleh bapaknya atas tawaran daripada pihak yayasan, dan ada dia di Kerawang. Setelah di Kerawang, bapaknya bilang, Pak, sebenarnya anak saya ada di jalan sekarang, di jalan tol. Karena pada waktu kami lagi ada di Bandung mengurus perkara yang lain. Jadi ketika kami urus perkara yang lain sudah selesai di Balai Besar POM dan di Kejaksaan Tinggi, yuk kita lihat dulu klien kita yang ada di yayasan. Ternyata waktu kami mau menuju ke sana, kami beritahukan kepada orang tuanya. Orang tua bilang, maaf ya Pak, maaf ya Mbak Putri, saya sedang di tol bawa anak saya pulang ke Kerawang, ke rumah. Lalu kami kaget. Setelah sampai di rumahnya kami bilang, kok bisa dibawa? Iya Pak, biar aja bebas Pak, tapi jangan bodong. Dengar bebas tapi jangan bodong, itu lucu ya. Lalu setelah beberapa hari di sana, datang ke sini, karena saya
menghormati penegakan hukum, saya menghormati sebuah kemitraan. Dalam sebuah kemitraan, ayo bersinergi untuk sebuah Indonesia yang adalah negara hukum. Hukum harus tegak lurus, tapi di dalam kehidupan kita, bukannya kita udah sempurna, ada mungkin kelalaian dan lain sebagainya. Saya coba hubungi seorang jaksa yang ada di Kota Bekasi. Saya katakan bahwa ada di sini seorang terpidana putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung 7 tahun 6 bulan, tapi belum dia masuk ke lapas, tapi udah pulang dengan bapaknya dan sekarang ada di kantor saya. Waduh, gawat itu, kata teman saya yang di Kejaksaan Negeri Kota, lalu Kota Bekasi, lalu dihubungi itu Kasipidumnya. Kasipidumnya datang kemari bersama dengan seorang oknum polisi, yang dimana oknum polisi itu pun menghubungi saya, tolong Pak, itu jangan sampai kabur itu anak. Iya, jangan sampai dia pergi ke Jawa atau ke Priuk atau kemana. Saya bilang, kami jaga di sini. Lalu akhirnya Kasipidum Kerawang datang ke sini dengan tim jaksanya menjemputnya. Inilah dia ini. Dekat dia Pak. Kita doang. Sama yang waktu pulang nih. Ya? Nah, ada jaksa datang menjemput kemari. Saya dengan segala kerendahan hati, saya kemarin mengatakan kepada Bapak Kajari Kejaksaan Negeri Kerawang, ketika tiba-tiba kemarin diajak Zoom meeting, diskusi terkait anak ini. Ya. Ada Kajari Kerawang, ada Kepala Lapas LPKA Bandung, Ya. ada Kebapas Cikarang, ada keluarga si terpidana, ada kami. Kebetulan pengacara pada sidang, saya kebetulan baru masuk kantor, tiba-tiba kata asisten saya Putri, dia legal, Pak ini ada Zoom meeting, pengacara semua pada sidang, tidak ada pemberitahuan sebelumnya, gimana nih Pak? Ya udah, karena memang Bapak itu membuat pengaduan di PKN, saya ketua umum, dan saya bertanggung jawab atas semua pengaduan dan penanganan perkara karena saya pimpinan utama, biar saya yang akan menjadi bagian daripada tim hukum. Saya ikut di dalam Zoom meeting itu. Saya katakan, saya tetap menanyakan kepada pihak forum komunikasi aparat penegak hukum yang dimana ada di situ Kejaksaan, ada di situ pihak Kanwil, itulah LPKA, Ya. ada Bapas, Bapas. ya. Kalau memang sesuai dengan KUHP, sesuai dengan aturan yang dibenarkan menurut undang-undang, silakan diterima. Tapi kalau tidak dibenarkan menurut undang-undang, supaya dibebaskan demi hukum. Kenapa? Karena klien kami ini ada dia diduga sekitar 3 hari tidak tahu di mana, Ya. sesuai dengan administratif. Ya. Karena kalau di dalam prosedur mekanisme peradilan hukum pidana, ada yang namanya praduga tak bersalah, ada yang namanya tersangka, ada yang namanya menjadi tahanan. Di kepolisian dia TSK dan ditahan. Bisa nggak ditahan? Kalau memang dia ada yang menjamini atau ada sebagai seorang penjamin bahwa dia tidak melarikan diri, nggak menghilangkan barang bukti, ya, dan dia akan tetap wajib lapor, tapi proses berjalan, bisa saja, itu ada di KUHP. Lalu naik kepada kejaksaan, itu jelas, P21 jelas, tahap 2 jelas, sampai dia disidangkan jelas, tanggalnya semua jelas, sampai diputus oleh pengadilan pun jelas, ya, di dalam peradilan pidana itu jelas semuanya, ya, berapa hari itu jelas semuanya. Dan setelah kami lihat berkasnya klien kami, ternyata ada 3 hari dia tidak tahu di mana, sehingga tidak bersedia pihak lapas menerima karena ada dia urutannya, ditangkap tanggal berapa, ditahan tanggal berapa, diserahkan kepada jaksa tanggal berapa, ya, bulan berapa, tahun berapa, berapa hari.